Oke, bismillah. Setelah kita buat beberapa table di sini, ada users, company, attendance, ada permission. Nah, next kita akan buat API ini. Biar data-data di table ini itu bisa dikonsum atau bisa diambil sama si mobile gitu. Jadi nanti data-data ada di sini, data-data yang ada di admin dashboard atau ada yang data-data yang di database itu bisa muncul juga di mobile gitu. Nah, itu caranya buat API dulu. Jadi nggak bisa mobile itu ngambil langsung dari database kayak admin dashboard ini ya. Jadi dia harus nerima data sederhana gitu. Nah, untuk kita sederhanakan data di database ini, yaitu kita buatin API, yang mana API itu dia nge-return data string gitu. Nah, string ini kan datanya data sederhana ya. Nah, itu. Jadi kita sederhanakan dulu datanya, baru bisa diambil sama si mobile ya. Nah, langsung aja kita buat API-nya. Nah, di sini ya, sebelum kita instalasi, kalau kalian ingat mungkin dulu pernah ya kelas 10 atau ya kelas 10 lah. Kelas 10 mungkin kalian masih pakai Laravel 10 kan. Yang mana dia tuh masih ada di root ini, masih ada file namanya api.php. Nah, sekarang kalau udah Laravel 11 itu dia udah nggak ada file api.php lagi. Soalnya karena apa ya? Udah jarang yang make gitu. Karena jarang kepake ya akhirnya sama Laravelnya dihapus gitu. Nah, untuk jadi opsional gitu di sini ya. Kita mau install, mau adain dia atau enggak kan. Sekarang kan kita butuh ya. Jadi kita butuh install atau butuh buat file api.php di sini untuk ngatur root. Jadi kita ngaturnya bukan di web.php lagi, tapi di file namanya api.php. Nah, untuk buat API kita ada disediain namanya Laravel Sanctum. Bisa cek di dokumentasi Laravel. Ada namanya Laravel Sanctum. Ini bisa baca ya. Di sini ada buat API tokens, ada buat SPA authentication, ada installation nih. Pertama nih kita langsung copy aja. Copy paste aja. Dan nanti kita tunggu sampai nanti kita bakal dibuatin file di sini api.php gitu. Jadi kita buat file nggak kayak gini new file api.php enggak ya. Karena selain nanti kita disediain filenya, itu kita nanti bakal dapat package lainnya gitu. Nah, ini ya. Kita udah dibuatin migrationnya juga, terus udah dibuatin file di root. Terus kita disuruh nambahin trade namanya hash API tokens gitu. Di user model bisa dibaca ya. Jadi kadang info-info kayak gini harus dibaca ya. Kita bisa kesini kasih hash API tokens. Jangan lupa nih, tunggu suggestion kayak gini ya. Nah, baru biar dia auto import. Udah dibuat, tinggal udah untuk instalasinya gitu aja ya. Jadi nanti kita ditambahin file di sini, terus kita nambahin thread di sini namanya API tokens. Udah gitu tinggal kita buat file buat API-nya gitu. Nah, dia sama ya, dia buatnya di controller juga, cuman kita pisahin nanti dia di folder API gitu. Nah, langsung aja PHP artisan make controller. Nah, kita pisahin di folder API. API namanya apa? Misalkan out controller. Nah, sini kita buat out controller karena kita mau buat untuk autentikasinya ya, untuk login sama logoutnya gitu. Biar nanti di aplikasi itu bisa login, bisa logout. Jadi kita buatin API namanya out controller. Nah, nanti di sini dia munculnya di controller terus di folder API. Nah, di sini kita buat public function yang namanya login sama logout. Login. Mungkin sebelum ini kita buat validasi dulu ya. Validate request validate email wajib diisi dan dia harus format email, password juga wajib diisi. Nah, setelah itu kita bakal buat variable user dia untuk kita
kondisikan gitu ya, atau untuk kita kasih if else gitu. Nah, ini selesain dulu aja. If misalkan sini negasi user variable, mungkin saya jelasinnya setelah udah kebuat ya. Negasi user hash Basement JSON apa lagi ya? Nah, di sini saya jelasin ya. Pertama sini kita validasi dulu ya. Jadi pas kita nginputin email atau password di mobile, kita sama requirement-nya atau validasinya sama ya. Dia wajib diisi dan dia wajib email dan passwordnya wajib diisi, nggak boleh kosong. Nah ini apa nih? Ini penting ya. Jadi nanti kita nginputin email gitu ya. Pas kita nginputin email, nanti si server itu bakal nyari nih email yang kita inputin, misalkan ahmad@gmail.com gitu. Nanti bakal dicari nih di table user, terus di kolom email. Kalau ada, kalau cocok gitu, kalau sama, nanti bakal dimunculin paling pertama gitu. Nanti muncul paling pertama terus diambil. Nah, gitu. Berarti itu nilainya true ya. Gimana kalau misalkan dia dapat emailnya benar, nanti bakal dibuatin tokennya gitu. Yang mana token ini untuk akses kemana-mana gitu ya, untuk bisa absen, untuk bisa ngisi izin. Nah gimana kalau misalkan kita nulis emailnya salah gitu? Di sini kita kasih negasi ya. If usernya itu nggak ada di table, nanti dia bakal return respon JSON kayak gini, message user not found gitu ya. Yang 404 tuh maksudnya not found. Nah, terus gimana? Kalau misalkan emailnya udah bener, ya ini misalkan kita nulisin email tadi ahmad@gmail.com, ternyata ada di table user ada. Nah, ini berarti bakal dilewat karena dia nilainya true gitu ya. Ini kan kalau false nih. Nah emailnya bener, pas kita masukin password dicek lagi nih. Kalau misalkan passwordnya salah, nanti passwordnya salah lah, ini passwordnya salah, jadi kita nginputin password terus disamain gitu sama kita nginputin password terus disamain sama user password yang ada di table user gitu. Nah, kalau misalkan dia salah, nanti dia bakal muncul message invalid credential gitu, atau simpelnya wrong password gitu, wrong password. Nah misalkan ini begitu ya, nanti bakal muncul message ini doang kalau dia nilainya false gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan emailnya benar, ini bakal dilewat. Kalau passwordnya benar, ini bakal dilewat. Ini cuman dilewat doang, udah dilewat, nanti kita bakal dibuatin token nih sama sama out sanctumnya tadi. Nah nanti kalau misalkan kita udah dapat tokennya, nanti kita pengen tokennya itu muncul di paling sini ya, situ aja deh. Situ tokennya nanti kita minta untuk ditampilin sama data usernya juga, kita butuh juga untuk mastiin gitu usernya dapat gak apa enggak, jadi harus dimunculin. Nah udah, ini untuk login ya. Ini langsung kita coba aja. Kalian bisa cek API nya itu di Thunder Client atau di Postman ya. Tapi untuk simpelnya itu di Thunder Client ya. Ini kalian bisa cari di extension namanya Thunder Client. Saya buat new request aja. Harusnya nanti buat collection ya. Di sini karena
kayak udah limit, jadi nggak bisa buat collection lagi. Jadi collection tuh kayak folder dan request itu kayak file-filenya gitu. Di sini saya activity aja. Kalau nanti kalian pakainya collection ya, jangan pakai activity biar kekumpul. Ini bisa pakai ini ya, bisa pakai serve library ini. Nah di sini kita udah buat linknya, tapi nggak sampai sini aja. Kita butuh daftarin di api.php root terus api.php. Nah di sini kita buat kayak gini, root kayak gini guys, out controller. Nah di sini kita udah daftarin yang login tadi ya. Dia metodenya post, terus URL-nya login. Sudah ngerujuk ke out controller, dan dia di sini apa ya, nama functionnya itu login. Ini nama apa? Nama function ya. Yang ada yang kita buat tadi di sini. Mana sih? Nah ini. Sama ya, ini sama kayak web.php juga. Kalau ini termasuk root, jadi perlu kita optimize. PHP lisan optimize. Sekarang kita cek di tanda klien. Waduh, sini ya, API/login gitu ya. Kan tadi URL-nya kita kasih nama login ya, dan dia di sini harus ada API karena kita simpen di controller API. Pertama sini kita atur headersnya dulu ya. Dia start-nya kasih JSON application. Nah ini biar nanti response JSON-nya itu ya apa nih, formatnya JSON gitu. Terus body di sini kita isi ya untuk form. Di sini namanya tadi kan yang wajib diisi itu apa? Email sama password. Berarti di sini emailnya yang udah terdaftar atau yang ada di database. Misalkan ada tadi admin ya, admin@gmail.com. Terus passwordnya apa? Passwordnya 1 sampai 8. Wah, get method katanya. The get method is not supported for root API login. Tadi di sini kita mana sih? Ah ini. Kita kasih dia metodenya post ya. Tapi pas di sini kita buatnya get dia. Jadi kasih ganti metode dulu. Nah, kita send lagi. Sekarang kita udah dapat data user ya. Jadi ini ngambil dari database gitu. Nah, jadi ini dipersingkat atau dipermudah lah datanya gitu. Jadi data string. Nah, ini ya. Kita dapat message-nya login successful. Ini sesuai sama yang di sini. Jadi kalau nanti dapat emailnya gitu, kalau udah berhasil, nanti kita minta dikasih message-nya login successful. Terus akses token, kita pengen dia dimunculin tokennya. Terus dia udah muncul tokennya. Terus kita minta user itu ditampilin datanya. Nah, udah nampil 2 ya. Sini. Untuk login udah selesai ya. Gitu aja. Nah, ini untuk apa gitu ya, tanda kalian Postman atau untuk testing ini untuk apa? Jadi sebelum dikonsum gitu ya sama si mobile atau sama Flutter-nya, itu kita harus pastiin dulu beneran kan nih dapat gak datanya gitu. Jadi perlu kita testing dulu sebelum dikonsum sama mobile. Nanti bukannya udah jauh-jauh di Flutter, malah error karena nggak dapat datanya. Jadi kita pastiin dulu nih, kita testing di Thunder Client atau Postman, dapat gak datanya gitu. Nah, sekarang kedua kita bakal buat logout ya. Login udah selesai, tinggal logout. Public function. Ini dia. Atau pakai current access tekan aja. Coba deh. Jadi kalau pas logout, jadi kita nge-request user yang udah lagi login gitu ya. Maksudnya itu user yang lagi login
Terus current access tokennya atau tokennya itu bakal di delete. Jadi yang di delete itu tokennya bukan usernya di sini ya. Jadi nanti yang dihapus tuh ini. Nanti tokennya bakal dihapus, delete. Nah, karena kita nggak punya token, nanti dia nggak bisa akses kemana-mana. Makanya nanti ke logout gitu ya. Jadi token ini penting buat akses attendance, biar bisa absen, biar bisa izin. Itu kita bakal token. Nah, terus kalau mau logout nanti kita bakal dihapus nih tokennya. Sampai kita login lagi. Kalau login lagi nanti kita bakal dibuatin token baru lagi. Jadi token ini harus unik ya. Kalau misalkan udah berhasil ke logout gitu ya, nanti dia bakal bakal munculin message logout. Di sini kita nggak perlu munculin token atau user ya, karena tokennya udah dihapus, usernya juga kan udah ke logout gitu, jadi nggak perlu ditampilin. Langsung aja di sini kita buatin API ini. Buatin rootnya ya, namanya logout, nama functionnya logout. Optimize. Kita balik lagi ke sini. Kita buat baru new request. Localhost API register avail logout. Headers nih. Nah di sini kita nggak mainan di body ya, nggak mainan di form tadi, body form nggak. Tapi kita mainan di headers ini. Ini sama ya, JSON juga. Nah bedanya di sini di headers kita nambahin authorization. Dia tipenya bearer, terus token yang lagi login itu paste. Nah ini kita copy, terus kita hapus di sini bearer spasi token yang lagi login gitu. Send. Waduh apa nih, the get method, kayak tadi lagi ya, post, dia harus post. Send. Call to member function current access token on null. Jadi katanya nggak ada yang login nih, itu karena sini current access token misalnya sudah ada ya, itu karena di sini perlu kita kasih middleware out sanctum, kita optimize lagi. Jadi kalau misalnya nggak dikasih middleware, dia bakal miranya tuh belum login gitu. Jadi middleware itu butuh ya. Kita coba dulu deh. Kita namanya authorization bearer, oke, ini send. Apa lagi nih? Oh ya, belum dioptimize tadi. Belum dioptimize kayaknya. Kita login lagi deh. Kita ambil token baru. Sini ganti lagi. Send. Internal servers error. Current access token. Apa ini ya? Dulu. API logout middleware out sanctum. Terus apa ya? Current token, current access token. Dökülecek bir şey yok değil mi abi? Salata var. Tamam. Kayaknya ada agak sedikit typo ya. Message logout successful. Nah ini kalau ini udah berhasil berarti. Mungkin untuk API itu aja ya.
untuk yang user sama apa nih, logout, atau mungkin sekalian aja sama company ya. Kita buat lagi ya. Di sini kita udah punya dua ya, udah punya dua request, ada login sama logout. Sekarang kita buat lagi untuk yang company. PHP tulisan make controller untuk company controller. Mungkin di company controller ini kita di mobile itu nggak bisa ngedit ya, jadi di sini kita buat function show-nya aja gitu. Public function namanya show aja. Dia butuh request HTTP ini dulu ya. Di sini kita buatin variabelnya dulu ya untuk dapat ID-nya gitu. Ini dari model find. Karena di sini cuman ada satu doang company-nya ya. Jadi pas aja gini satu. Nah. Kalau misalkan udah ketemu ini ya, apa? Company-nya, kita bakal nge-return apa? Nge-return response JSON company. Nanti bakal dimunculin data company-nya. Udah gitu aja ya. Untuk show ini gampang, gini doang. Kita cuman minta ditampilin doang. Jadi nanti di mobile itu apa ya? Di mobile itu cuma nampilin data company gitu. Nggak bisa edit kayak di dashboard. Kan kita bisa edit kayak ini. Kalau di mobile nanti nggak bisa, karena kan mobile itu aplikasi khusus untuk karyawan ya, untuk absen atau untuk izin itu di aplikasi kita atau di company kita gitu. Jadi di sini kita buatin show-nya aja. Di sini kita kasih namanya show company gitu, company. Terus tadi nama functionnya itu show aja ya. Kita optimize. Nah nanti di sini dia tetap butuh middleware ya, jadi dia perlu login dulu. Nanti nggak kedetek lagi kayak tadi pas lagi logout kan nggak kedetek ya, pas kita nggak kasih middleware itu nggak kedetek tokennya. Pas kita kasih middleware itu baru kedetek. Lalu kita optimize, tinggal kita buat baru lagi sini new request, localhost, API, namanya tadi show company. Ini nama URL-nya. Tadi kalau nama fungsinya itu kita cuman show doang ya. Nah dia sama, ngisinya di headers sama kayak si apa nih, logout. Dia cuma butuh token yang lagi login gitu. Karena ini masih login ya, udah di logout tadi ya. Karena ini udah di logout, jadi kita nggak bisa mengakses company. Coba ya, ini kan tadi udah di logout ya. Coba pakai lagi. Di headers acceptnya JSON, authorizationnya pakai token yang udah di logout ya tadi ya. Coba bisa gak nih kita send? Gak bisa katanya. Ini errornya gara-gara salah metode ya. Atau di sini kita karena nge-show doang ya, jadi kita kalau nge-show doang itu nggak usah pakai post, pakai get pun udah cukup. Optimize lagi. Jadi tadi udah benar dia get send. Coba unauthenticated, dia nggak terautentikasi gitu karena udah kita logout. Jadi tokennya itu udah dihapus gitu. Jadi kita harus login lagi. Kalau kita logout 2 kali pun itu unauthenticated juga, karena kan udah nggak ada token yang mesti harus dihapus gitu. Jadi kita harus login lagi. Cara loginnya gimana ya? Tinggal send lagi aja. Send. Nah, kita dapat token baru lagi. Kita langsung ke mana nih? Ke show company. Terus di authorization-nya ini kita ganti tokennya. Send. Call to undefined method API control show. Out controller show.
Nggak ada katanya. Call to undefined API, oke. Bentar. Out control show undefined method ya. Tadi namanya apa? Di out controller kita kasih di company controller. Oh iya salah. Katanya dia ngebacanya itu di out controller. Nah ini harusnya di company controller. Ini kalau kita lihat ya. Ini company controller ada dua nih. Yang dia tuh headnya beda. Ada yang ke controllers yang ini. Mana ini? Ada yang dia tuh ngarah ke API company controllers terus API company. Jadi kita pilih yang ada API-nya ini. Udah ya. Kita optimize lagi. Coba kita cek lagi ya. Send. Dia udah muncul nih. Karena kita nge-show doang ya, nggak perlu message apalah. Kalau pakai message nggak apa-apa. Nah ini udah muncul. Nah nanti data-data inilah yang dia tuh bakal dikonsum sama si mobile, bakal diambil nih data-data ini. Jadi datanya bukan ngambil dari database, melainkan data API ini. Dan mungkin itu aja ya untuk. Jadi kita di sini buat 3 API ini. Login, logout, sama company.